Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurilillah ma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang diplomasi menembus batas terkait kerjasama bilateral dan multilateral. Langsung saja pada materinya, mencakup kebutuhan domestik. Jadi esensi kerjasama internasional itu yang pertama mencakup kebutuhan domestik. Yang kedua perluasan lapangan kerja. Yang ketiga stabilitas dan persahabatan. Mencakup kebutuhan domestik yaitu kerjasama membuka akses bahan buku, teknologi, dan investasi yang membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri serta mempercepat pemulihan dan produktivitas sektor strategis. Yang kedua, perluas lapangan kerja. Perjanjian perdagangan dan proyek bersama mendorong ekspor bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui rantai nilai global. Yang ketiga, stabilitas dan persahabatan. Kolaborasi antara negara membangun jaringan diplomatik yang memperkecil risiko konflik, memperkuat keamanan kawasan, dan mendukung kerjasama budaya serta pendidikan. Struktur hubungan dua negara yaitu bersifat fleksibel, perjanjian perdagangan, investasi, bantuan teknis, dan kerjasama keamanan yang disesuaikan dengan kepentingan bersama. Forum Global atau WTO, PBB, G20 mengatur norma menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi inisiatif kolektif untuk isu lintas negara seperti perubahan iklim, perdagangan, dan kesehatan. Nah, kolaborasi berbasis kedekatan geografis atau ASEAN atau APEC, memperkuat integritas, integrasi ekonomi, konektivitas, dan respon bersama terhadap ancaman kawasan. Peran sentral Indonesia dalam memperkuat integrasi ekonomi yaitu fasilitas dialog keamanan dan harmonisasi kebijakan kawasan. Indikator kepercayaan internasional, kesempatan untuk mempromosikan agenda pembangunan, perubahan iklim, dan pemerataan ekonomi global. Mengukur dampak ekonomi dan daya saing. Kerjasama internasional berdampak langsung pada pertumbuhan, yaitu terkait liberalisasi perdagangan, mendorong ekspor, sementara transfer teknologi mempercepat transformasi digital. Namun, manfaat harus diseimbangkan dengan perlindungan industri domestik agar tidak terjadi deindustrialisasi prematur. Ketahanan nasional bergantung pada kemampuan mengelola sumber daya, melindungi nilai budaya, dan menjaga stabilitas ekonomi saat membuka diri di dunia. Strategi harus mencakup diversifikasi mitra, penguatan industri hilir, dan kebijakan budaya yang melestarikan identitas lokal. Masa depan adalah inovasi dalam kebijakan luar negeri. Yang pertama itu ada adaptasi geopolitik, respon proaktif terhadap perubahan dinamika Samudra Hindia dan Pasifik. Itu termasuk pergeseran aliansi dan keamanan maritim. Yang kedua, optimalkan rantai pasok. Nah, perkuat peran Indonesia dalam manufaktur bernilai tambah dan logistik untuk memanfaatkan peluang relokasi industri global. Yang ketiga, sinergi diplomasi. Panduan diplomasi politik, ekonomi, dan budaya, program pendidikan internasional, investasi hijau, dan proyek infrastruktur bersama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.